Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas materi terkait tentang listrik dan magnet. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang arus listrik. Secara definisi, arus listrik merupakan banyaknya muatan yang mengalir pada suatu penghantar atau konduktor tiap detiknya. Adapun satuan arus listrik adalah ampere atau biasa kita sebut dalam satuan coulomb per sekon, yang memiliki arti bahwa dalam 1 ampere terdapat elektron sebanyak 6,242 kali 10 pangkat 18 yang mengalir tiap detiknya. Secara matematis, persamaan arus listrik kita tuliskan ke dalam bentuk I sama dengan dq dt yang menyatakan perubahan muatan terhadap waktu. Pada gambar di samping memperlihatkan suatu penghantar konduktor dengan luas penampang A. Selanjutnya, pada batang konduktor tersebut, jika batang konduktor diberi beda potensial, maka elektron akan mengalir dengan kecepatan sebesar Vd. Setelah elektron bergerak selama waktu delta T, maka elektron telah menempuh jarak sejauh Vd dikalikan dengan delta T. Sehingga banyaknya muatan yang mengalir pada jarak delta X adalah delta Q sama dengan N dikali A dikali delta X dikalikan dengan Q. Selanjutnya, apabila kita jabarkan lebih lanjut, maka akan kita peroleh delta Q sama dengan N dikali A dikali Vd dikali delta T dikalikan dengan Q. Hal ini diperoleh dengan mengganti variabel delta X menjadi Vd dikalikan dengan delta T. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan arus rata-rata yang mengalir pada batang konduktor tersebut yakni sebesar N dikali Q dikali Vd dikalikan dengan A, di mana Vd ini merupakan kecepatan pembawa muatan, dalam hal ini adalah elektron. Selanjutnya, pada gambar di samping memperlihatkan suatu konduktor dalam tinjauan mikroskopis. Terlihat bahwa dalam konduktor tersebut terdapat muatan-muatan elektron bebas yang mengelilingi inti, dan pergerakan elektron bebas ini dia bergerak secara acak di dalam permukaan logam. Selanjutnya, apabila pada batang konduktor tersebut kita berikan suatu beda potensial V, maka akan muncul suatu medan listrik E, dan menyebabkan elektron akan bergerak berlawanan arah dengan arah medan listrik yang diberikan. Adapun kecepatan elektron tersebut adalah sebesar Vd. Selanjutnya, lintasan elektron ini dia tidak bergerak lurus tetapi dia bergerak zigzag. Hal ini dikarenakan karena elektron bertumbukan dengan atom-atom yang berada dalam permukaan logam tersebut. Adapun secara matematis, suatu persamaan yang menghubungkan antara kecepatan drift elektron dengan medan listrik yang diberikan pada konduktor kita tuliskan ke dalam bentuk Vd sama dengan minus mu E dikalikan dengan E, di mana mu E ini adalah mobilitas elektron. Sedangkan pada persamaan tersebut kita lihat adanya tanda negatif yang memberikan informasi bahwa arah kecepatan elektron tersebut berlawanan arah dengan arah medan listrik yang diberikan. Selanjutnya kita masuk pada bagian rapat arus listrik. Rapat arus merupakan banyaknya arus listrik yang mengalir per satuan luas permukaan. Pada gambar di samping merupakan ilustrasi dari sebuah batang konduktor yang di dalamnya sudah terdapat elektron-elektron bebas. Terlihat bahwa banyaknya muatan yang berada dalam konduktor tersebut adalah delta Q sama dengan rho V dikalikan dengan delta V, di mana rho V ini menyatakan rapat muatan per satuan volume. Selama selang waktu delta T, maka muatan telah bergerak sejauh delta X, sehingga banyaknya muatan yang mengalir pada jarak delta X tersebut adalah delta Q sama dengan rho V dikali delta X dikalikan dengan delta A. Adapun delta X dikali delta ini tak lain merupakan delta V. Oleh karena itu, kita dapat menuliskan arus yang mengalir sebesar delta I sama dengan rho V dikalikan dengan delta X dikalikan dengan delta A, kemudian dibagikan dengan delta T. Sehingga diperolehlah perubahan arus yang mengalir adalah rho V dikali delta A dikalikan dengan Vx, di mana Vx di sini merupakan kecepatan elektron pada arah sumbu X. Oleh karena itu, dengan menggunakan definisi rapat arus yang menyatakan bahwa rapat arus itu tak lain merupakan banyaknya arus listrik yang mengalir per satuan luas permukaan, maka kita akan memperoleh rapat arus
pada arah sumbu X tak lain merupakan rho V dikalikan dengan Vx, atau sama dengan Nq dikalikan dengan Vd, di mana Vd ini tak lain merupakan kecepatan drift dari elektron. Secara umum, arus dan rapat arus dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan berikut. I sama dengan integral J dot dA, di mana J ini merupakan rapat arus. Selanjutnya kita masuk pada bagian hukum Ohm. Pada gambar di samping merupakan ilustrasi sederhana dari sebuah konduktor yang di dalamnya sudah terdapat elektron-elektron bebas. Di sini, pada batang konduktor tersebut kita berikan suatu beda potensial V, sehingga pada batang akan mengalir suatu medan listrik E yang arahnya berlawanan dengan arah pergerakan elektron dengan kecepatan sebesar Vd. Selanjutnya, pada konduktor tersebut kita berikan variabel L, yakni tak lain merupakan panjang dari konduktor tersebut. Selanjutnya kita ambil persamaan-persamaan yang telah kita peroleh pada slide-slide sebelumnya, yakni kecepatan drift sama dengan minus mu E dikalikan dengan E, serta rapat arus J sama dengan rho V dikalikan dengan V. Apabila nilai Vd ini kita substitusi ke persamaan rapat arus, maka kita akan memperoleh persamaan berikut. J sama dengan minus rho E dikalikan dengan mu E dikalikan dengan medan listrik E. Dari sini terlihat dapat kita sederhanakan J sama dengan sigma E, di mana sigma ini tak lain merupakan minus rho E dikalikan dengan mu E. Secara fisik, sigma di sini merupakan konduktivitas listrik yang menyatakan bahwa kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Semakin tinggi konduktivitas suatu bahan, maka semakin banyak pula arus listrik yang dapat mengalir pada bahan tersebut. Apabila kita menuliskan arus sebagai fungsi dari rapat arus, maka akan kita peroleh I sama dengan J dikalikan dengan A. Dengan memasukkan nilai J yang telah diperoleh, maka akan kita peroleh suatu persamaan arus, yakni I sama dengan sigma dikalikan dengan E dikalikan dengan A. Selanjutnya, karena pada suatu konduktor ada medan listrik yang mengalir, maka kita dapat mengubah medan listrik tersebut sebagai fungsi dari beda potensial, yakni E sama dengan V dibagikan dengan L. Dengan mengganti nilai E tersebut, maka akan kita peroleh persamaan arus, yakni I sama dengan sigma dikali A dikali V, kemudian dibagi dengan L. Kemudian, dengan sedikit aljabar biasa, maka kita akan memperoleh persamaan untuk fungsi tegangan V, yakni I dikalikan dengan L dibagi dengan sigma dikalikan dengan A. Persamaan tegangan dapat kita tulis sederhana menjadi V sama dengan I dikalikan dengan R, di mana R ini tak lain merupakan L dibagi dengan sigma dikalikan dengan A. Di sini kita lihat terjadi perubahan variabel antara sigma menjadi rho. Terlihat bahwa sigma di sini merupakan kebalikan dari rho, atau rho juga merupakan kebalikan dari sigma. Maka kita mendapatkan variabel baru, yakni rho, yang tak lain merupakan resistivitas yang menyatakan bahwa seberapa besar bahan tersebut untuk menghambat aliran arus listrik. Terlihat pula bahwa antara R dan rho itu dia berbanding lurus, yang berarti bahwa semakin besar resistivitas suatu bahan, maka semakin besar pula resistansi yang berada pada bahan tersebut. Nah, persamaan inilah yang kita kenal sebagai hukum Ohm, yakni J sama dengan sigma dikalikan dengan E, atau yang lebih sederhana, yakni V sama dengan I dikalikan dengan R. Selanjutnya kita masuk pada persamaan kontinuitas. Gambar di samping merupakan sebuah konduktor bermuatan. Banyaknya arus yang menembus permukaan ialah sebanding dengan banyaknya rapat arus yang menembus pada permukaan tertutup tersebut. Keluarnya arus dalam permukaan tersebut sebanding dengan penurunan jumlah muatan pada benda tersebut, sehingga I sama dengan minus dq dt. Dari sini kita dapat menggunakan teorema divergensi, maka akan kita peroleh integrasi tertutup J dot dA sebanding dengan integral volume dari suatu divergensi J terhadap elemen volume. Dari sini diperolehlah bahwa divergensi J sama dengan minus do rho do T. Yang tak lain ini merupakan persamaan kontinuitas dalam kondisi arus yang bergantung terhadap waktu. Selanjutnya, untuk keadaan arus yang tunak, berarti rapat muatannya itu dia
tetap terhadap waktu, maka akan kita peroleh divergensi dari Y sama dengan 0. Kalau begitu, sekian informasi singkat terkait tentang arus listrik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.